Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman wa razukna fahman wa amalan salihan. Baiklah adik-adik, semoga pada kesempatan kali ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Jadi pada minggu ini kita akan merencanakan untuk implementasi kegiatan atau implementasi proyek untuk Islam Rahmatan lil Alamin. Sebagaimana kontrak kuliah kita di awal pertemuan, bahwasanya mata kuliah pendidikan agama Islam ini mengimplementasikan sistem perkuliahan berbasis proyek, sehingga kita sebagaimana kontrak kuliah di awal akan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan SDGs. Maka kegiatan tersebut saya namakan dengan implementasi Islam Rahmatan lil Alamin. Maka ada 3 tahapan kegiatan yang akan kita laksanakan dalam proyek ini. Pertama adalah perencanaan, kedua yaitu pelaksanaan atau eksekusi, dan yang ketiga adalah pembuatan laporan dan evaluasi. Maka pada video ini kita akan membahas tahapan pertama dalam proyek ini, yaitu kita merencanakan proyek yang akan kita laksanakan. Maka dalam tahapan perencanaan ini ada beberapa langkah yang harus kita kerjakan. Nah, sebelum itu, maka dari kegiatan proyek ini, pertama kita mampu merencanakan kegiatan yang berdampak, sehingga ketika kalian nanti akan membuat proyek-proyek selanjutnya, maka kalian sudah bisa merencanakan kegiatan-kegiatan yang akan kalian laksanakan. Kedua, kegiatan ini juga akan memperkuat kerjasama tim kalian. Bukan hanya kerjasama tim, tetapi juga bagaimana kalian membangun relasi kepada atau membangun relasi terhadap orang-orang yang tempatnya akan kalian jadikan tempat untuk proyek. Dan selanjutnya tentu setelah kegiatan ini, kalian atau kegiatan kita insya Allah berkontribusi pada SDGs dan kita menjadi mahasiswa yang bermanfaat. Ya, bagaimana hadis Rasulullah, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang yang lain. Maka kita akan masuk ke dalam langkah pertama, ya. Maka nanti bisa mulai minggu ini atau nanti 2 minggu ke depan kalian akan melaksanakan UTS, ya. Maka sebagaimana kontrak kuliah kita tidak melaksanakan UTS, tetapi di langkah atau di waktu UTS kalian gunakan untuk melakukan observasi. Nah, itulah UTS kalian, yaitu melakukan observasi. Nah, maka silahkan kalian diskusikan bersama kelompok-kelompok atau bersama teman-teman dalam satu kelompok kalian, kira-kira di mana atau apa yang akan kalian lakukan untuk implementasi proyek kalian. Ya, jadi boleh kalian awali dengan tema yang akan kalian angkat, atau boleh juga kalian tentukan lokasi dulu, kemudian kalian lihat di lokasi rencana tujuan kalian itu kira-kira problematikanya apa, apakah permasalahan sampah, ataukah permasalahan literasi, atau permasalahan pernikahan dini, dan lain sebagainya. Nah, kemudian nanti kalian angkat itu menjadi proyek kalian. Nah, maka tempat kalian melaksanakan proyek itu bisa berupa kelompok masyarakat, ya entah itu di BTN, di dusun, ibu-ibu arisan, TPQ, atau juga boleh sekolah, ya tempat kalian sekolah SMA atau aliyah dulu, atau SMP, atau dimanapun boleh sekolah, boleh komunitas-komunitas masyarakat, ya misalnya di sana ada
komunitas literasi baca atau komunitas bermain anak dan sebagainya, maka kalian boleh melakukan project-project di tempat-tempat tersebut. Nah, itu langkah pertama. Jadi langkah pertama, kalian diskusikan dengan kelompok kalian lokasi atau tema apa yang akan kalian laksanakan untuk project ini, dan lokasi itu bisa berupa kelompok masyarakat, sekolah, komunitas, dan lain sebagainya. Nah, setelah kalian sepakat tempatnya, kemudian temanya, maka kalian lakukan adalah identifikasi minimal 3 problem atau 3 masalah yang ada di tempat kalian melaksanakan proyek. Ya, boleh satu tempat enggak atau boleh lebih dari satu tempat? Boleh. Ya, jadi boleh kalian melaksanakan atau kalian boleh observasi di lebih dari satu tempat, atau mungkin boleh di satu tempat tapi permasalahan di tempat itu ada 3, boleh saja. Yang pasti ya ada 3 problem atau 3 permasalahan yang menjadi fokus kalian untuk melakukan proyek tersebut. Tentu masalah-masalah yang kalian identifikasi atau kalian inventarisir itu berkaitan dengan SDGs. Tapi yang perlu kita pahami adalah permasalahan atau semua permasalahan di Indonesia pada umumnya itu pasti ada berkaitan dengan SDGs. Misalnya saja sampah. Nah, sampah itu nanti berkaitan dengan kehidupan laut, kehidupan darat, atau kalian melaksanakan pernikahan dini, maka nanti itu ada berkaitan dengan kesehatan, kemudian kesenjangan. Nah, yang pasti permasalahan-permasalahan tersebut atau permasalahan yang ada di Indonesia itu biasanya pasti akan berkaitan dengan SDGs. Nah, yang paling penting adalah 2 hal di setelahnya, yaitu pertama, proyek ini mampu kalian kerjakan atau bisa kalian kerjakan. Ya, percuma saja kalian muluk-muluk merencanakan tapi pekerjaan kalian itu tidak bisa selesai atau tidak bisa kalian selesaikan. Jadi silahkan melakukan pekerjaan atau proyek yang itu bisa kalian selesaikan. Dan yang pasti juga pekerjaan kalian tidak sia-sia tetapi juga harus memiliki dampak. Nah, itu langkah selanjutnya. Nah, langkah ketiga adalah ketika kalian sudah menginventarisir 3 tema, kemudian apa yang akan kalian lakukan, maka kalian membuat PowerPoint. Ya, PowerPoint ini akan kita presentasikan ya setelah UTS. Nah, apa isi PowerPoint-nya? Maka isi PowerPoint-nya minimal itu berisikan yang pertama adalah latar belakang pada masalah. Ya, latar belakang masalah pada setiap problem yang akan dikerjakan. Maksudnya bagaimana? Nah, tentu kalian menemukan masalah sih di tempat tersebut. Nah, itu adalah kenapa sih kalian harus melakukan proyek tersebut. Nah, itu ini ya latar belakang masalah itu. Jadi nanti kalian ada 3 latar belakang masalah untuk masing-masing masalah ya. Karena tadi kan ada 3 itu. Ada 3 yang akan kalian presentasikan ya, akan ada 3 masalah atau 3 topik atau 3 tema yang akan kalian laksanakan. Kemudian berarti ada 3 latar belakang tuh yang harus kalian paparkan di dalam PowerPoint kalian mengapa proyek itu harus dikerjakan. Nah, selanjutnya, poin selanjutnya, ya, mengapa harus butuh intervensi kalian? Ya, mungkin karena minimnya orang yang mengetahui tentang problem tersebut sehingga kalian harus turun tangan. Ya, intinya, ya, mengapa problem atau masalah tersebut butuh intervensi kalian. Nah, itu selanjutnya, ya, poin yang harus ada pada PowerPoint kalian. Nah, kemudian yang tak kalah penting juga ya, pekerjaan atau proyek kalian itu
itu berkontribusi pada SDGs yang mana. Nah, karena ada 17 SDGs tuh, ya entah SDGs 1, SDGs 8, nah itu harus kalian tuliskan, harus kalian jelaskan di PowerPoint kalian. Nah, kemudian yang tak kalah penting juga, nah apa yang akan kalian kerjakan, kapan kalian kerjakan, di mana kalian kerjakan, dan bagaimana proyek kalian itu akan dilaksanakan. Nah, itu ini ya yang harus ada di PowerPoint kalian. Jadi poin-poin ini ada 4 poin ini harus ada di PowerPoint kalian. Nah, kemudian silahkan kerjakan PowerPoint-nya, ya PowerPoint-nya dikerjakan per kelompok, ya kemudian nanti PowerPoint tersebut akan kita presentasikan ya setelah UTS. Ya, jadi minggu pertama setelah UTS kita akan mempresentasikan masing-masing dari rencana proyek yang akan kalian laksanakan. Ya, ingat ini masih tahapan rencana, belum eksekusi. Nah, nanti setelah kalian membuat rencana ini ya dengan 3 kegiatan, nanti kita akan pilih satu saja kegiatan yang akan kalian laksanakan. Ya, jadi 3 kegiatan itu sebagai gambaran nanti mana saja yang paling memungkinkan. Kalaupun nanti tiba-tiba karena satu dan yang lain hal, satu tidak bisa dilaksanakan, maka kalian punya rencana cadangan. Ya, makanya kita membuat 3 rencana kegiatan sehingga kalau satu tidak bisa, kalian bisa melaksanakan kegiatan yang kedua atau yang ketiga. Tapi yang dilaksanakan itu hanya satu saja dari 3 rencana yang sudah kalian buat. Dan ingat, nanti kita akan presentasi proposal ya, bahasanya proposal atau rencana kegiatan kalian setelah UTS. Jadi kalau masih ada pertanyaan-pertanyaan, nanti bisa langsung japri saya. Kemudian nanti juga akan saya berikan contoh dari kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh kakak kelas kalian atau teman-teman kalian, rekan-rekan kalian yang sudah terlebih dahulu mengambil mata kuliah ini. Jadi mungkin itu saja. Terima kasih. Semoga sehat selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.